Selanjutnya kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot untuk pagi hari ini. Kita langsung lihat. Ini dia rupiah melemah ya, melanjutkan pelemahan yang terjadi pada kemarin. Melemah 0,02% di posisi 14.362 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sentimen eksternal ini masih akan menjadi pemberat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Investor berusaha untuk menghindari risiko pengetatan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang akan menaikkan bunga acuan sebanyak 50 basis poin. Ini memang tren penguatan indeks dolar yang merupakan indikator nilai tukar dolar terhadap negara-negara mitra masih terus terjadi. Makanya jika indeks dolar menguat, rupiah melemah ya. Di sini kita lihat. Dan meski demikian rupiah masih akan ditopang bagaimana data dalam negeri yang solid dan derasnya aliran modal yang masuk di pasar saham dan juga obligasi. Sehingga kalau kita lihat pelemahannya hanya tipis saja. Bagaimana lalu dengan pembukaan indeks harga saham gabungan di sesi perdagangan pertama hari ini? Kami akan ajak Anda untuk langsung melihat melemah juga ya mengikuti rupiah. Turun 0,62% di posisi 7.104 per pukul 9.10 pagi hari ini. IHSG memang pada kemarin resmi mengakhiri fase penguatan dan pencatatan rekor berturut-turut setelah ditutup melemah pada perdagangan Rabu menyusul pelemahan serentak yang terjadi di bursa saham zona kawasan. Meski demikian aliran dana asing masih deras masuk di pasar saham dengan kalau kita melihat data kemarin net buy asing mencapai 708,45 miliar rupiah dan hari ini IHSG diprediksi melemah akibat terjadi tekanan jual di sektor komoditas. Kita lanjutkan lihat bagaimana dengan bursa saham di zona kawasan. Kita ke Asia terlebih dahulu. Nikkei 225 Jepang turun 1,77%, 26.865. Disusul Hang Seng naik 0,57% di 22.207. Shanghai Composite naik juga 0,13%. Kospi turun 1,03% di 2.706. Cukup bervariasi kalau kita melihat datanya pada pagi hari ini meskipun pada kemarin ya pelemahan yang cukup dalam terjadi di pasar Asia Pasifik dengan indeks saham teknologi Hong Kong yang mengalami pelemahan paling dalam. Pelemahan saham sektor teknologi ini menyusul Nasdaq di Amerika Serikat yang juga ditutup melemah. Pelemahan di bursa saham Asia ini juga disebabkan oleh kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Shanghai. Kita lihat Shanghai Composite ya, meskipun sudah rebound kembali. Dan sementara itu di Hong Kong juga terjadi pelemahan pasca pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengumumkan ia tidak akan maju untuk pemilihan periode kedua. Itu di Asia Pasifik. Bagaimana kemudian dengan bursa saham zona kawasan lainnya? Kita ke Eropa. Kita lihat di sini masih kompak berada di zona merah semuanya pada penutupan perdagangan kemarin. Euro Stoxx 50 turun 2,38%, kemudian FTSE 100 Inggris turun 0,34%. DAX Jerman turun 1,89%, CAC Kerong Prancis turun juga cukup dalam 2,21%. Ini memang senada dengan bursa saham Asia ya, bursa saham zona kawasan Eropa juga ditutup di zona negatif. Ini menyusul nada hawkish kenaikan bunga acuan The Fed. Hampir seluruh sektor bursa masuk dalam teritori negatif. The Fed mengatakan harus melakukan pemangkasan stimulus dalam waktu dekat. Sementara pasar juga masih akan mengamati bagaimana perkembangan sanksi terkait invasi Rusia ke Ukraina. Seperti kita ketahui pada Selasa kemarin, baru saja Komisi Eropa mengajukan larangan terhadap batubara Rusia sebagai sanksi lanjutan. Kita lihat bagaimana dengan Amerika Serikat setelah ada risalah The Fed yang dikeluarkan pada kemarin hari ya. Semuanya masuk di zona merah. Dow Jones turun 0,42%, S&P 500 turun juga 0,97%, Nasdaq turun cukup dalam 2,22%, sementara NYSE juga turun 0,35%. Ini bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan hari Rabu ini adalah karena rilis risalah Bank Sentral The Fed yang mengumumkan akan menaikkan bunga acuan sebesar 50 basis poin. Ini lebih tinggi dari konsensus yang diperkirakan sebelumnya ya oleh pasar sebanyak 25 basis poin. Dalam risalah tersebut juga The Fed menyatakan akan melakukan perketatan kebijakan stimulus sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Akibat kabar ini kita lihat pasar saham langsung terjun bebas terjebak di zona merah. Sementara jika bicara soal imbal hasil obligasi dengan tenor panjang, begitu ini di tenor 10 tahun sudah mencapai titik tertingginya dalam 3 tahun yaitu sebesar 2,6%. Ini bisa menjadi sinyal bahwa kenaikan bunga acuan Fed akan lebih cepat dan memicu kembali terjadinya resesi. Sudah ada Deutsche Bank, ini bank besar pertama di Amerika Serikat yang memprediksi Amerika Serikat akan kembali masuk ke resesi tahun 2023 akhir nanti.